Gejolak pikiran guru tugas. Aku baringkan punggungku di atas kasur tipis dan cukup empuk. Termenung di dalam sebuah kamar yang disebut kotakan, karena bentuknya memang kotak. Entah dari mana aku harus memulai ceritaku ini. Jadi, pertama-tama, aku akan bercerita tentang gejolak pikiranku saat berada di dalam kotakan atau kamar. Hal yang membingungkan pikiranku adalah banyaknya tujuan atau target yang harus dicapai seorang guru. Ketika merancang rencana mengajar untuk satu semester, aku harus menanyai diri sendiri. Apakah ini akan sesuai untuk setiap murid? Apakah ini akan membantu perkembangan sikap setiap murid? Apakah ini akan menarik? Dan kemudian aku bertanya-tanya, apakah aku tidak salah karena bersikeras mengajarkan murid-murid sesuatu yang mana mereka belum cukup dewasa untuk mengetahui manfaatnya? Pada saat yang sama, murid harus dilatih untuk bersikap sopan, untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk bisa mandiri dan mematuhi peraturan konyol yang terpaksa aku terapkan. Namun, aku juga harus siap membentuk kembali dunia masa depan yang akan mereka masuki. Jika aku bersikap keras, maka perkembangan emosional anak akan terganggu. Jika aku terlalu lunak, maka murid-murid akan tak terkendali dan pencapaian target-target di atas menjadi hancur. Di tengah-tengah perjalanan pikiranku yang tertutupi oleh awan mendung, tiba-tiba setitik air hujan jatuh tepat di pipiku, menyadarkanku bahwa betapa kerasnya perjuanganmu wahai para guruku. Genangan air mata mengalir begitu saja melewati pipi ini. Teringat akan kesalahan yang dulu aku buat di sekolah. Beberapa bulan kemudian, guru-guruku datang berkunjung. Saat itu, aku dan temanku baru pulang dari masjid. Aku terkejut dan segera bersalaman. Beliau-beliau menanyakan keadaanku dan lain-lain. Sampai akhirnya, aku dan guruku menuju pembicaraan inti. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri jika usahamu tidak sampai pada target. Begitulah kata guruku. Tugasmu hanya mengantarkan masa depan murid-muridmu ke suatu tempat. Untuk selanjutnya, kamu tunjukkan rute yang harus ditempuh oleh mereka. Tidak mungkin kamu bisa mengantarkan mereka sampai ke tempat tujuan. Itu sudah cukup, saran beliau. Sejak saat itu, aku mulai bernapas dengan lega. Kesimpulan kecilku berkata, jangan terlalu lunak atau terlalu akrab dengan murid-murid. Mereka bisa saja menyalahartikan sikapmu dan memanfaatkanmu. Jangan memperlihatkan kepada murid bahwa kamu sedang berekspresi marah. Jika kamu sering memperlihatkannya, tentu saja efeknya akan segera hilang dari mereka. Mereka menjadi kebal dari amarah. Tetapi, jika situasi membenarkan, kukira itu boleh untuk dilakukan sesekali.